Bab 1225 memandang kematian sebagai kepulangan. Di atas klan Kaisar. Limondi melihat sekeliling, alisnya berangsur-angsur berkerut lebih dalam. Dia bisa merasakan aura berbahaya di sekelilingnya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Apa yang telah terjadi? Limondi mengerutkan kening. Segera, dia menemukan bahwa aura berbahaya telah menghilang. Hilang. Limondi perlahan menutup matanya. Aku tidak pernah menyangka akan ada master seperti itu di dunia ini. Milsendi berkata dengan suara yang dalam, "Leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Limondi berkata, "Kaisar klan apakah telah menyinggung seseorang baru-baru ini?" Setelah berpikir sejenak, Milsendi berkata, "Kalau ada yang disinggung, mungkin karena Mileye dan wanita bergaun polos itu." Limondi menatap Milsendi, "Wanita bergaun polos." Milsendi mengangguk, "Kabarnya kitab Taoisme ada di tangan wanita bergaun polos ini dan Mileye, ketua klan sudah pergi ke wanita bergaun polos, tapi sejauh ini tidak ada kabar." Limondi meramal dengan jaringnya, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, "Mati. Mati." Milsendi membeku, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Sebenarnya dia juga memikirkan hal ini, karena dia tahu karakter Jack Di, bahkan jika pihak lain mendapatkan kitab Taoisme, dia akan memberitahu dia. Limondi melihat ke klan Kaisar di bawah, dan setelah hening sejenak, dia berkata, "Klan Kaisar terkontaminasi oleh beberapa sebab akibat yang buruk. Sebab akibatnya adalah karena wanita bergaun polos dan Mileye." Saat dia berbicara, dia memandang Milsendi. Munculnya kitab Taoisme melambangkan datangnya masa-masa sulit. Tidak mungkin klan Kaisar hidup damai sendirian. Milsendi berkata dengan suara berat, "Bagaimana kita harus memilih?" Limondi berkata dengan lembut, "Kamu bisa menyelidiki orang-orang seperti wanita bergaun polos dan Mileye untuk melihat apakah mereka bisa diandalkan." Milsendi sedikit mengernyit, "Ikuti mereka." Limondi mendongak ke ujung rahasia, "Seringkali, hanya dengan menaati takdir kita bisa hidup lebih lama. Jika kitab Taoisme benar-benar ada di tangan Mileye, mengapa kita tidak menaati takdir?" Milsendi terdiam. Limondi berkata dengan lembut, "Pergi hubungi." Milsendi memandangi Limondi, "Leluhur, apa pendapatmu tentang kitab Taoisme itu?" Limondi tertawa dan berkata, "Jika sebelumnya, aku pasti menginginkannya. Tapi sekarang, aku sudah meninggal. Apalagi yang bisa aku inginkan?" Milsendi berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana leluhur bisa meninggal?" Limondi melirik ke ujung langit, "Dunia ini memang seperti ini, akan selalu ada kekuatan yang tidak diketahui." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Milsendi, "Aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang, kelak kalian sendiri harus kuat." Setelah berbicara, dia berangsur-angsur menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari lapangan. Milsendi merentangkan telapak tangannya, dan ada sinar jiwa di tangannya. Persis Limondi. Karena tidak ada tembakan, tidak ada konsumsi, klan Kaisar masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Seolah memikirkan sesuatu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang diabaikan semua orang. Ketika wanita bergaun polos memasuki klan Jalan Iblis, bukankah klan Jalan Iblis memanggil leluhur? Pasti memanggil leluhur. Namun, Master 6 Dimensi Alam Escape klan Jalan Iblis tetap mati. Dengan kata lain, leluhur klan Jalan Iblis tidak mampu menghentikan wanita bergaun polos itu. Jika ini masalahnya, Milsendi perlahan menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Leo."
Begitu suara itu terdengar, orang tua itu muncul di sampingnya. Nielsen berkata dengan lembut, "Pergi ke dunia bawah dan temui Mileye untuk melihat bagaimana keadaannya. Masalah ini terkait dengan masa depan klan Kaisar, jadi jangan anggap enteng." Leo mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Nielsen melihat sekeliling, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Seperti yang dikatakan Limondi, seseorang mengacaukan klan Kaisar, mungkinkah orang ini dari Mileye? Setelah Ordo dan yang lainnya mundur dari klan Kaisar, Ordo dan Brian Jiang terlihat sedikit tidak senang. Keduanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Kaisar klan secara langsung. Dengan cara ini, seluruh dunia Dao hanya tersisa Ordo Suci, Alam Peri dan Desa Tao. Desa Tao tidak melakukan apa-apa sepanjang tahun. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia Dao menghormati Ordo Suci dan Alam Peri. Setelah melahap klan Kaisar dan klan Jalan Iblis, kekuatan Ordo Suci dan Alam Peri akan mencapai puncaknya. Tapi yang tidak mereka duga adalah Nielsen begitu menentukan sehingga dia menggunakan semua kartu andalan klan Kaisar. Dengan demikian, jika mereka bergerak lagi, kedua belah pihak akan menderita. Mereka tidak ingin rugi besar juga, karena ada yang lebih penting, yaitu kitab Taoisme. Kitab Taoisme di atas segalanya. Brian Jiang tiba-tiba bertanya, "Apakah seseorang mencelakai klan Kaisar?" Ordo berkata dengan suara yang dalam, "Sangat mungkin, seperti yang dikatakan Nielsen bahkan jika Jack mendapatkan kitab Taoisme, dia tidak akan kembali secara terbuka. Situasi normal adalah pihak lain harus pergi sejauh mungkin dan menyembunyikan diri. Kemudian berlatih kitab Taoisme alih-alih kembali ke klan Kaisar. Namun, pihak lain kembali ke klan Kaisar secara terbuka. Sangat mungkin seseorang menjebak klan Kaisar, ingin kita memiliki konflik dengan klan Kaisar, kemudian pihak lain menuai keuntungan." Brian Jiang tiba-tiba bertanya, "Mungkinkah Desa Tao?" Desa Tao. Ordo mengerutkan kening, dan dia menoleh untuk melihat cakrawala di sebelah kanan. Harus dikatakan, itu sangat mungkin. Karena di dunia Dao, hanya Desa Tao yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan, siapa yang paling diuntungkan jika mereka bertarung dengan klan Kaisar? Desa Tao tentunya. Desa Tao. Ordo berkata dengan suara berat, "Mungkin Desa Tao, tapi aku belum yakin." Brian Jiang mengangguk, wajahnya juga agak jelek. Jika itu benar-benar Desa Tao, maka semuanya akan menjadi sedikit rumit. Saat ini, Master Alam Escape tiba-tiba berkata, "Kalian berdua, kalian sepertinya lupa satu hal." Brian Jiang dan Ordo memandang orang tua itu yang sedang berbicara, dan orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ordo, Ketua Jiang, energi spiritualitas dunia Dao kita berkurang dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, energi spiritualitas dunia Dao akan habis dalam puluhan tahun. Dan sekarang tugas mendesaknya adalah menemukan roh Dao itu, karena habisnya energi spiritualitas seluruh dunia Dao pasti ada hubungannya dengan dia." Ordo berdua terdiam. Berkurangnya energi spiritual itu tidak akan mempengaruhi semua orang dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, seluruh dunia Dao akan menjadi semakin lemah. Apa yang diandalkan orang dalam kultivasi? Tentu saja adalah energi spiritual. Jika energi spiritual tidak cukup, kultivasi akan terpengaruh. Bisa dibilang jika ini terus berlanjut, setelah 100 tahun, generasi muda dunia Dao akan beberapa kali lebih lemah dari generasi sekarang. Brian Jiang tiba-tiba bertanya, "Mengapa roh Dao menghilang?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Entahlah." Singkatnya, setelah kitab Taoisme muncul, aku selalu merasa ada yang mengincar dunia Dao. Kalian lebih baik hati-hati, jangan dimanfaatkan orang.
Ordo mengangguk, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke bawah dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia bawah. Apakah kitab Taoisme ada di tangan Mileye? Jika ada di tangannya, kitab Taoisme. Di belakang keduanya, orang tua itu mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa di hati Ordo berdua, kitab Taoisme masih yang paling penting. Ya, itulah keberadaan yang bisa membuat mereka menerobos. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia Dao sekarang sudah mulai kacau. Kekuatan utama saling bunuh, saling curiga, dan roh Dao menghilang lagi. Bisa dikatakan situasi dunia Dao saat ini sangat buruk. Namun, semua orang masih memikirkan kitab Taoisme. Kitab Taoisme. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di dunia bawah, Joko Li dan yang lainnya masih belum bisa menemukan Tian Dao 5 dimensi, jadi mereka tidak mencari lagi. Pada hari ini, 6 Master Alam Escape datang ke langit berbintang. Joko Li memandang kota penyihir. Pada saat itu seorang pemuda muncul di depan mereka, Mileye yang datang. Selain Mileye, ada Ladiaan dan gadis lainnya. Mileye memandang Joko Li dan berkata sambil tersenyum, apa yang ingin kalian lakukan? Joko Li tertawa dan berkata, Tuan Muda Ye, kali ini jangan main-main dengan kami. Singkatnya, serahkan kitab Taoisme dan aku akan pergi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, ada di tempat kuil kuno. Joko Li menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Ye, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa padamu, kulit tebalmu di luar dugaanku. Setiap orang. Pada saat ini, seorang biksu tua itu tiba-tiba muncul di lapangan, itu adalah biksu tua itu dari kuil kuno. Di belakang biksu tua itu, ada 3 biksu berjubah hitam. Ketiganya menyatukan tangan mereka, auranya tenang seperti langit berbintang yang luas, memberi orang kekuatan menindas yang tak terlihat. Melihat orang-orang ini, tidak hanya wajah Mileye dan yang lainnya menjadi serius, bahkan wajah Joko Li dan yang lainnya menjadi sedikit bermartabat. Ketiganya adalah alam escape atas. Apakah kuil kuno ini begitu kuat? Saat itu, biksu tua itu tiba-tiba menatap Mileye, Tuan Muda Ye, di ruang buku itu ada kitab suci Buddha milik kuil kuno, tolong kembalikan, Tuan Muda Ye. Mileye berkata dengan serius, bukankah kalian sudah mengambilnya? Biksu tua itu menyebutkan nama Buddha, Tuan Muda Ye, biksu tua minta tolong jadilah manusia. Berhenti menjebak kuil kuno. Jika ada masalah, semua orang bisa menyelesaikannya langsung dengan kepalan tangan. Kamu memfitnah, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Setiap orang. Joko Li juga menatap Mileye, Mileye, dengan segala hormat, kamu tidak memiliki peluang untuk menang sekarang. Jika kamu menyerahkan kitab Taoisme, aku akan pergi, 5 dimensi akan aman selamanya. Biksu tua itu di samping juga buru-buru berkata, jika Tuan Muda Ye bersedia menyerahkan, kuil kuno akan segera pergi dan tidak akan melangkah ke alam semesta 5 dimensi lagi. Sebenarnya dia sangat tidak ingin melawan Mileye karena sebab akibat pada Mileye terlalu besar, tapi apa daya, ruang buku terlalu penting untuk kuil kuno. Ada 2 benda di dalam ruang buka yang kuil kuno tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Mileye terdiam. Joko Li berkata lagi, Tuan Muda Ye, dengan segala hormat, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang sekarang. Jika kamu menolak, kamu tidak hanya akan mati, tetapi orang-orang di belakang kamu akan dimakamkan bersama kamu. Pikiran kamu adalah bersangkutan dengan alam hidup dan mati semesta 5 dimensi, mohon direnungkan. Mileye tersenyum, lalu berkata, aku sudah lama memikirkannya.
Joko Li menatap Mileye, dan Mileye tersenyum dan berkata, "Lihat, betapa mulianya sikap kalian ketika datang untuk merampas barang-barangku. Aku, Mileye, akan memberitahumu hari ini, ruang buku ini, bahkan jika aku harus bunak ke tangki septik, aku takkan berikan kepada kalian." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk Joko Li dan yang lainnya dengan pedang Aether di tangannya. "Aku hanya punya satu kalimat, hidup dan mati itu sepele. Jika kamu merasa tidak senang, ayo bertarung." Bersambung.